Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Usman Anaruzaman Rausanjani, NIM 230202110121. Al-Quran secara bahasa adalah al-jam'u wal al-dhamu, mengumpulkan. Disebut Al-Quran karena di dalamnya terkumpul dan terhimpun surat-surat Abu Ubaidah. Al-Tartil, membaca dengan melakukan. Secara istilah, Al-Quran yaitu kalam Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad sebagai mukjizat dan membacanya adalah ibadah. Yang kedua, kalam Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad sebagai mukjizat, membacanya adalah ibadah, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, ditulis dalam lembaran-lembaran dan sampai pada kita dengan jalur mutawatir. Redaksi kalam Allah pada definisi membedakan dengan kalam makhluk, baik dari manusia maupun jin dan malaikat. Redaksi al-munazzal ala Nabi Muhammad berarti yang dimaksud bukan kitab-kitab samawi yang diturunkan pada nabi-nabi yang lain, seperti kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Redaksi al-mu'jazu bermakna suatu bukti keistimewaan yang kekal yang Allah berikan untuk menolong Nabi Muhammad. Mukjizat merupakan sesuatu di luar kebiasaan yang Allah berikan pada nabinya sebagai bukti kebenaran atas dakwah dan risalah yang dibawa oleh nabi tersebut. Yang dimaksud al-manqul ilaina bi al-tawatur, yakni untuk menjelaskan bahwa Al-Quran dinukil sampai pada kita mulai dari Jibril, kemudian Rasulullah, kemudian para sahabat, sampai dikumpulkan di masa Abu Bakar, kemudian dikodifikasi pada masa Utsman dalam satu mushaf dengan satu bahasa dan lahjah. Kenapa disebut Al-Quran? Disebut Al-Quran karena di dalamnya terkumpul kisah-kisah dan berita-berita, janji dan ancaman, serta perintah dan larangan. Sebagaimana di dalamnya juga terkumpul ayat dan surat. Urgensi dan keistimewaan Al-Quran dijaga dalam hati, kemudian mengandung kebenaran yang mutlak, memberikan syafaat bagi para pecintanya, memudahkan untuk para penghafal dan pembacanya. Jumlah nama Al-Quran. 1. Menurut Al-Zarkashi, Al-Quran memiliki 55 nama. Menurut Al-Faruzabadi, Al-Quran memiliki 100 nama. Menurut Sholih Al-Balihi, Al-Quran memiliki 46 nama. Namun pada esensinya nama Al-Quran yang masyhur itu ada 4, yaitu Al-Kitab, Al-Zikr, Al-Furqan, dan Al-Quran. Adapun nama-nama Al-Quran yang lain pada dasarnya itu merupakan sifat dari Al-Quran yang kemudian dijadikan nama untuk Al-Quran. Nama Al-Quran terdapat dalam 43 tempat, seperti dalam surat An-Naml, Al-Isra, dan Al-Qasas. Nama Al-Kitab terdapat dalam 319 tempat dengan bentuk kata yang berbeda. Di antaranya dalam surat Al-Kahfi, Al-An'am, dan Al-Baqarah. Nama Al-Furqan terdapat dalam 6 tempat, di antaranya surat Ali Imran dan Al-Furqan. Nama Al-Dzikr terdapat dalam 268 tempat, di antaranya Al-Hijr dan Al-Imran. Hadis. Al-hadasu fi lasanin al-arba' al-jadidu minal asya' naqadi al-qadim wa yutallaqu ala al-kalimah qalila wa kathira al-an al-hadis wa yatajaddadu syai'an wa syai'an wa jama'ahu al-hadis al-yar'abu
ya'rafu al-hadith lughatan bi anna kalama alladhi yatahaddatsu bihi syakhs. Sekarang sumber hukum. Sumber hukum. Wahbah Zuhaili Usul al-Fiqh al-Islamiyah membagi isi kandungan Al-Quran menjadi 3. 1. Hukum akidah i'tiqadiyah, ialah sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikat, kitab, rasul serta hari akhir. Kedua, hukum etika khuluqiyah adalah suatu perilaku yang berkaitan dengan kepribadian diri. Di antaranya kejujuran, rendah hati, sikap dermawan dan menghindari sifat-sifat buruk pada dirinya seperti halnya dusta dan iri. Ketiga, hukum amaliyah. Amaliyah suatu perilaku sehari-hari yang berhubungan dengan sesama manusia. Hukum amaliyah dibagi menjadi 2. 1. Muamalah ma'a Allah. Muamalah ma'a Allah seperti salat, puasa, zakat, haji, nazar, dan lainnya. Muamalah Allah yaitu hubungan antara kita dengan Allah. Muamalah ma'an nas itu adalah hubungan kita dengan manusia, seperti salat, puasa, zakat. Seperti pekerjaan yang berhubungan langsung dengan manusia baik secara pribadi maupun kelompok. Contohnya kontrak kerja, hukum pidana, dan lain sebagainya. Sebagian dari ulama sepakat dengan pembagian hukum Al-Quran tersebut, namun tidak berdasarkan pembagian yang sudah ada, melainkan dengan 3 bagian lainnya, yaitu tauhid, tazkir, dan hukum. Dari seluruh pembagian hukum di atas, menurut Hasbullah Talib, secara umum kandungan hukum dalam Al-Quran ada 5 bagian. Di antaranya al-ahkam al-i'tiqadiyah, suatu hukum yang berorientasi pada keimanan dan keyakinan. Kedua, al-ahkam al-khuluqiyah, suatu hukum yang berkenaan dengan akhlak. Ketiga, al-ahkam al-kauniyah, yaitu suatu hukum yang berkenaan dengan alam semesta. Keempat, al-ahkam al-ibariyah, yaitu suatu hukum yang kaitannya dengan peristiwa atau kejadian masa lalu dan dapat diambil pelajaran atau ibrah. Yang terakhir yaitu al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah, yaitu hukum-hukum yang mengatur perilaku dan perkataan mukallaf yang ditimbang dengan neraca syariah. Sejarah Al-Quran. Ulama membagi turunnya Al-Quran dalam 2 fase, yaitu 1. Turunnya Al-Quran secara keseluruhan dan turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Sebelum turun Nabi, Al-Quran terlebih dahulu diturunkan secara keseluruhan pada malam Lailatul Qadar di langit dunia di Bait Al-Izzah. Lalu, Al-Quran diturunkan pada Nabi 40 tahun melalui malaikat Jibril secara bertahap selama 20 tahun. Al-Qurtubi dan 21 tahun Ibni Abbas. Sejarah hadis disebut al-wahyi wa al-takwin, masa wahyu dan pembentukan. Masa wahyu masih turun dan hadis masih datang dari Nabi. Tradisi periwayatan sudah ada sejak masa ini. Nabi berperan sebagai pemimpin, teladan, penyampaian syariat. Kebenaran hadis langsung ditanyakan pada Nabi. Terdapat beberapa penyampaian secara hadis. 1. Melalui majelis ilmu. 2. Melalui sahabat tertentu. 3. Berkaitan dengan hal-hal sensitif. Lalu melalui ceramah di tempat terbuka. Yang terakhir yaitu melalui perbuatan langsung disaksikan sahabat. Itu pada masa Rasulullah.
Pada masa ini, hadis belum dikodifikasi. Nabi tidak pernah memerintahkan sahabat untuk menulis hadis. Bahkan dalam satu kesempatan Nabi melarang menulis hadis. Masa Khulafaur Rasyidin, sahabat besar, disebut al-tatsabut wa al-iqlal min al-riwayah, pembatasan dan perketatan periwayatan. Periwayatan hadis pada masa sahabat belum berkembang karena fokus pada Al-Quran. Yang ketiga, periwayatan hadis dibatasi demi kehati-hatian menghindari kesalahan dan penyalahgunaan. Contoh, ketika Abu Bakar mendengar orang menyampaikan padanya hadis Rasulullah, maka ia meminta saksi. Yang terakhir, Umar juga seperti Abu Bakar mengajukan saksi jika ada orang yang meriwayatkan hadis atau berani bersumpah. Kodifikasi hadis, tadwin. Di zaman sahabat belum ada kodifikasi resmi hadis. Di masa tabi'in, Islam semakin luas diikuti dengan persebaran ulama. Hafalan hadis tidak merata. Kodifikasi hadis secara resmi dilakukan oleh satu lembaga administratif yang diakui masyarakat, sedang menulis hadis dilakukan oleh perorangan. Kegiatan kodifikasi hadis tidak hanya menulis, tapi juga mengumpulkan, menghimpun, dan mendokumentasikannya. Tadwin hadis dilakukan secara umum yang melibatkan segala perangkat yang dianggap berkompeten terhadapnya, sedangkan menulis hadis dilakukan oleh orang-orang yang tertentu. Sekarang yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Turunnya Al-Quran melalui dua fase, yaitu fase sebelum Nabi hijrah saat beliau di Mekah. Fase ini berlangsung selama 12 tahun, 5 bulan, 13 hari. Ayat-ayat yang turun pada fase ini disebut Makkiyah. Kedua fase setelah Nabi hijrah. Fase ini berlangsung selama 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Ayat-ayat yang turun pada fase ini disebut Madaniyah. Surat-surat Madaniyah: Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-Anfal, At-Taubah, Al-Hajj, An-Nur, Al-Ahzab, Al-Qital, Al-Fath, Al-Hujurat, Al-Hadid, Al-Mujadalah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, As-Saff, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, Al-Taghabun, Al-Talaq, Al-Tamrin, dan Al-Nashr. Selain surat-surat di atas, maka termasuk surat Makkiyah. Sudah itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.